Rencanaku berhasil. Polisi yang berdiri di dekatku menangkap dan memasukkanku ke dalam mobil. Ketika kami tiba di kantor polisi, semua petugas polisi bingung. Aku tidak terlihat gila, jadi mereka tidak mengerti mengapa seseorang yang menggunakan tongkat akan merusak air mancur. Jika aku menjawab, aku disandra dan penjahat ingin aku menipu followersku dan mendapatkan uang dari mereka, maka perhentianku berikutnya adalah rumah sakit jiwa. Jadi aku hanya menjawab, untuk bersenang-senang. Itu sebabnya mereka memasukkanku ke penjara selama 24 jam hanya untuk bersenang-senang. Saat itu hanya dua hal yang membuatku khawatir. Bagaimana Bodia dan apakah Alice baik-baik saja? Michael tidak bodoh, memang, tapi tidak terlalu pintar. Tentu saja dia mengerti bahwa aku sengaja memukul air mancur. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Aku dilindungi di balik jeruji besi. Tapi Alice dan Bodia bisa mendapat masalah karena aku. Terutama Alice. Michael mengancamnya sepanjang waktu. Sial, aku harus bertemu dengan Eva hari ini. Apakah kamu ingat gadis dari kebun binatang itu? Dia yang harus aku temui. Aku bahkan tidak bisa menelponnya dan memberitahu bahwa aku sedang di penjara sekarang. Aku berharap dia mengerti situasiku. Aku tidak sendirian di balik jeruji besi. Seorang pemuda bernama Sean juga di penjara. Dia sama keritingnya dengan Sean si domba dari film kartun. Nama itu sangat cocok untuknya. Sean telah dipenjara selama 10 hari karena mencuri jagung. Dia harus berada di penjara 5 hari lagi. Ini bukan pertama kalinya dia di sini. Jadi ini seperti rumah keduanya. Bahkan seperti rumah pertama. Sean adalah seorang yatim piatu, tunawisma. Dia 2 tahun lebih muda dariku. Tapi dia sudah tinggal di jalanan selama 5 tahun. Aku tidak ingin bertanya tentang keluarganya. Bukan itu yang paling menggangguku saat ini. Aku teringat guru dari panti asuhan yang datang ke pertemuan itu. Dia membawa surat dan rumah dari seorang gadis bernama Milana. Surat itu ada di saku jaketku. Jadi aku mengeluarkan rumah dari korek api dan mengagumi pekerjaan itu. Itu luar biasa. Aku selalu tahu dia akan berhasil. Namun aku tidak ingin membuka surat itu. Suasananya tidak memungkinkan. Itu sebabnya aku kesampingkan. Saat makanan dibawa, Sean langsung makan dan segera menelannya. Dia terlihat sangat lapar. Karena aku tidak ingin makan, aku menawarkan makananku ke Sean. Dia sangat senang dan bersyukur. Saat itulah aku mengerti bahwa dia sangat kesepian di dunia ini. Aku teringat kata-kata Bodia, segalanya akan segera berbeda. Apa sebenarnya? Apa maksudnya? Mungkin dia telah menciptakan mesin waktu dan aku bisa kembali ke masa lalu untuk menghapus saluran YouTube-ku? Tentu saja itu adalah rencana yang sempurna. Tetapi hanya untuk penulis fiksi ilmiah. Kurang dari 3 jam aku berada di penjara, petugas polisi datang untuk membebaskanku. Awalnya aku yakin Michael lah yang mengeluarkanku. Jadi aku mengucapkan selamat tinggal pada Sean dan pergi. Sebuah limusin mewah sedang menunggu di dekat kantor polisi. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan mengapa Michael menghabiskan begitu banyak uang untuk limusin. Aku masuk ke dalam. Tetapi tidak ada seorang pun kecuali seorang pengemudi. Dia hanya mengendarai mobil dalam keheningan total. Seandainya aku tahu bahwa pada saat itu aku sedang didorong ke fase baru dalam hidupku, aku akan berpikir ulang untuk masuk ke dalam atau tidak.